Jalan-jalan ke Kota Batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang proses dan perangkat mutu yang beranggotakan Saya Abdul Syukuran absen 1. saya lebih baik benar absen 6. Saya Dimas Ahmad Farezi absen 8. Yang pertama adalah pendekatan proses. Pendekatan proses adalah metode manajemen yang berfokus pada pengelolaan kegiatan saling terkait untuk mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Proses memiliki ciri-ciri urutan kegiatan dengan awal dan akhir yang jelas, hubungan antara input dan output, serta kegiatan yang berulang. Setiap kegiatan dalam proses harus memberikan nilai tambah dan yang tidak harus dihilangkan. Pendekatan ini mendukung efisiensi sumber daya dan kinerja organisasi secara optimal. Yang kedua, definisi proses. Proses adalah serangkaian kegiatan yang mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa dengan nilai tambah. Ciri utama proses meliputi urutan yang jelas, adanya input dan output, serta sifat berulang. Untuk memastikan efektivitas proses, alat mutu seperti diagram alir, check sheet, Pareto chart, dan Fishbone diagram digunakan untuk memetakan, mengontrol, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Pengelolaan proses yang baik membantu organisasi mencapai efisiensi, konsistensi, dan kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu mengapa proses penting. Proses penting karena untuk efisiensi, konsistensi dan kualitas dalam organisasi. Pengelolaan proses yang optimal memungkinkan penggunaan sumber daya yang efektif, mengurangi pemborosan, dan memastikan produk atau layanan memenuhi kebutuhan konsumen. Alat mutu seperti diagram alir, Pareto chart, Fishbone diagram, dan check sheet membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Tanpa proses terstruktur, organisasi kesulitan mencapai hasil berkualitas dan memuaskan pelanggan. Yang keempat adalah identifikasi proses. Identifikasi proses adalah langkah pertama dalam manajemen mutu yang bertujuan untuk mengenali dan mendokumentasikan kegiatan yang saling terhubung dalam satu organisasi, sehingga dapat mengubah input menjadi output dengan efisien. Nah, langkah-langkah dalam identifikasi proses meliputi yang pertama adalah menentukan tujuan proses untuk memastikan apa yang ingin dicapai dari setiap proses. Yang kedua adalah mencatat semua kegiatan yang terlibat untuk memahami alur kerja. Yang ketiga adalah menentukan input dan output untuk mengidentifikasi bahan baku dan hasil akhir yang diinginkan. Yang keempat adalah menggambar diagram alir untuk memetakan langkah-langkah dalam proses secara visual. Dan kelima adalah evaluasi dan analisis untuk menilai keefektifan dan mencari area perbaikan. Yang kelima, ada peta proses bisnis. Peta proses bisnis adalah representasi visual alur kerja dalam organisasi yang menggambarkan langkah-langkah untuk mengubah input menjadi output serta hubungan antar kegiatan. Peta ini membantu mengidentifikasi area perbaikan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung perbaikan berkelanjutan dengan memetakan input, proses, output, pihak terkait, dan alur informasi. Peta proses mempermudah pemahaman dan pelatihan karyawan. Kemudian model pendekatan proses versi ISO 9001. Model pendekatan proses versi ISO 9001. Model pendekatan proses versi ISO 9001 adalah metode manajemen mutu yang fokus pada pengelolaan dan pengendalian proses untuk meningkatkan efisiensi dan hasil. Pendekatan ini melibatkan identifikasi, pengelolaan, dan evaluasi proses terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
dengan prinsip dasar yang seperti fokus pada pelanggan, kepemimpinan yang jelas, perbaikan berkelanjutan, dan pengembalian keputusan berbasis bukti. Model ini membantu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Ketujuh adalah siklus Deming PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Siklus Deming PDCA adalah model perbaikan berkelanjutan yang terdiri dari 4 tahapan yang berulang: Plan, Do, Check, and Act untuk meningkatkan proses dan organisasi dalam organisasi. Poin-poin penting dalam siklus Deming adalah yang pertama adalah plan atau yang direncanakan, mendapat tujuan dan merancang rencana perbaikan berdasarkan analisis masalah dan atau berulang. Yang kedua adalah do atau laksanakan, mengimplementasikan rencana dalam skala kecil dan mengumpulkan data. Yang ketiga adalah check atau periksa, menganalisis hasil untuk mengevaluasi apakah perubahan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan keempat adalah act, tindak lanjut, yaitu mengambil tindakan berdasarkan evaluasi untuk memperbaiki lebih lanjut atau memperluas perbaikan yang berhasil. Yang kedelapan ada rantai konsumen pemasok. Rantai pasok atau supply chain adalah jaringan yang menghubungkan berbagai elemen untuk memastikan aliran bahan baku hingga produk jadi sampai ke tangan konsumen. Proses dimulai dari bahan baku yang disediakan oleh supplier untuk memenuhi kebutuhan pabrik dalam memproduksi barang. Produk yang dihasilkan kemudian didistribusikan melalui distributor ke retailer, tempat konsumen membeli produk. Setiap tahap dalam rantai ini terhubung melalui logistik yang memastikan perpindahan barang berjalan lancar. Konsumen menjadi penggerak utama rantai pasar dengan menciptakan demand atau permintaan yang menjadi dasar untuk memulai siklus ini. Kemudian supply chain management. Supply chain management atau disebut sebagai SCM adalah pengolahan terpadu aliran barang, informasi, dan sumber daya dari tahap perencanaan hingga produk mencapai konsumen akhir. SCM melibatkan beberapa elemen penting, yaitu yang pertama manajemen, pengelolaan proses rantai pasok, yang kedua menganalisis pola dan peluang, yang ketiga logistik, pengelolaan transportasi dan penyimpanan, yang keempat time to market, mempercepat waktu produk ke pasar, yang kelima plan, merencanakan strategis rantai pasok, yang keenam procurement, pengadaan bahan baku, yang ketujuh distribution, pengiriman produk ke konsumen, yang kedelapan profit, fokus pada efisiensi dan keuntungan. Lalu adalah perangkat mutu. Nah, ini adalah contoh gambar diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat atau Ishikawa atau sebuah diagram adalah alat analisis untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab potensial suatu masalah. Diagram ini menyusun kategori penyebab utama seperti manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan pengukuran. Langkah pembuatannya meliputi penentuan masalah, identifikasi kategori penyebab, dan analisis untuk menemukan penyebab utama. Manfaatnya adalah memvisualisasikan hubungan masalah dan penyebabnya, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta memfasilitasi kolaborasi tim. Kemudian ada lembar periksa. Lembar periksa adalah alat untuk memastikan langkah-langkah dalam suatu proses telah dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. Lembar periksa meningkatkan efisiensi, mencegah kesalahan, dan menyediakan dokumentasi tindakan yang telah diambil. Jenis lembar periksa meliputi proses, inspeksi, dan kualitas untuk memastikan prosedur dan spesifikasi dipenuhi. Manfaat utamanya adalah meningkatkan kualitas, konsistensi, dan pengendalian mutu, serta mengurangi kesalahan. Kemudian yaitu diagram kendali. Diagram kendali adalah alat statistik untuk memantau dan mengendalikan kualitas proses dengan memvisualisasikan variabilitas dan memastikan hasil tetap dalam batas yang diterima. Jenis diagram kendali meliputi X bar, R, P, dan C chart.
Langkah-langkah pembuatan termasuk pengumpulan data, menentukan batas kendali, dan menganalisis hasil. Manfaatnya adalah mengidentifikasi penyimpangan, mendukung perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berbasis data untuk menjaga kualitas. Dan selanjutnya adalah histogram. Histogram adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi data numerik yang dikelompokkan dalam interval dengan ini baca mewakili jumlah data dalam setiap interval. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi pola distribusi data seperti distribusi normal atau penyimpangan lainnya. Langkah pembuatan histogram meliputi pengumpulan data, penentuan interval, dan pembuatan grafik. Histogram membantu membangun variabilitas dan tren dalam data serta mendukung pengambilan keputusan untuk kontrol mutu. Kemudian ada diagram Pareto. Diagram Pareto adalah alat grafis yang memprioritaskan penyebab utama masalah berdasarkan prinsip Pareto yang menyatakan bahwa 80% masalah disebabkan oleh 20% faktor utama. Diagram ini menurutkan kategori masalah dari yang terbesar ke terkecil dan menunjukkan persentase kumulatifnya. Dengan demikian, diagram Pareto membantu fokus pada faktor paling signifikan untuk perbaikan, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan hasil dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya ada diagram tersebar. Diagram tersebar atau scatter diagram adalah alat grafis untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan memplotkan titik pada sumbu X dan Y. Diagram ini membantu mengidentifikasi korelasi atau pola antar variabel, seperti hubungan linear atau tren. Hal ini berguna untuk mendeteksi pola, tren, dan outlier dalam data serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan terakhir adalah stratifikasi. Stratifikasi adalah teknik analisis yang memisahkan data menjadi subkelompok berdasarkan karakteristik tertentu untuk mengidentifikasi pola atau tren yang tersembunyi. Teknik ini mempermudah analisis, membantu mengidentifikasi penyebab masalah, dan fokus pada perbaikan proses. Stratifikasi mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif dengan menganalisis setiap subkelompok secara mendalam. Sekian dan terima kasih.